yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat. Saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama-ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI. Itu kan pasti seperti itu dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir, kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya, Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datengin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datengin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Xiao saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang. Pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis. Ya. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek.
Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya